Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aizan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asyila. Wa qala aizan yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sungguh segala puji hanya bagi Allah ya, yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha terpuji Allah dengan segala kemuliaannya, di mana Allah itu maha satu dalam sifat somatnya. Allah lah tempat kita meminta, Allah lah tempat kita memohon semua kebaikan-kebaikan dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Allah dengan kekekalannya terus menerus mengurusi apapun yang ada di langit dan mengurusin apapun yang ada di bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Bahkan kemudian Allah dengan kasih sayangnya mencahayai hati para walinya, para kekasihnya dengan cahaya makrifat kepadanya. Sehingga kemudian Allah membukakan rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini maupun rahasia-rahasia yang ada dalam dirinya. Sungguh Allah terus-menerus membagi-bagikan karunia-Nya kepada para hambanya. Dan Allah, ya, berapapun karunia yang Allah bagikan kepada hamba-hambanya, maka tak berkurang sedikit pun kekayaannya. Karena Allah itu Al-Ghani. Allah itu mempunyai kesempurnaan Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Sekaligus Allah itu maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas antumu fuqara'u ilallah. Innallahu wal ghaniyul hamid. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai manusia, sungguhnya engkau fakir kepada Allah. Sungguhnya engkau membutuhkan dan bermaksud kepada Allah. Sedangkan Allah tidak membutuhkan kita, tidak bermaksud kepada kita. Dan sungguh Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka di pagi yang cerah ini, di pagi yang membahagiakan ini, seiring dengan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, kita memohon kebaikan kepada Allah.
Semoga ya semua kebaikan yang kita lakukan ya, semua ketaatan yang sudah kita lakukan maupun ketaatan yang akan kita lakukan ini semua semoga terpaut dengan kasih sayang dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti pagi ini ya, gitu ya. Ada salah satu sunnah di 10 hari pertama. Salah satu sunnah di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini. Nah, di antaranya kita suruh bertakbir. Suruh bertakbir. Jadi ketika kita itu masuk hari pertama bulan Dzulhijjah, kita suruh bertakbir. Takbirnya gimana Ustaz? Ya, sebagaimana takbir yang biasa kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ini disebut dengan takbir mutlak. Dan kita suruh memperbanyak sejak 1 Dzulhijjah. Sampai nanti 10, 11, 12, dan 13. Jadi kalau Allah itu mengangkat kemuliaan seorang hamba dengan 9 hal, 9 kalimat. Yaitu dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan memberikan pengajaran kepada makhluknya. Dan dari setiap apa yang dilakukan dari 9 hal ini, maka itu menjadi wasilah seorang hamba diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Ya. Maka mari kita baca dan kita ajak keluarga kita. Mulai sekarang ya, kalau belum tahu ya. Kalau misalnya kita tahunya takbir itu nanti tanggal 10, malam 10, tanggal 11, 12, 13. Nah, ada sunnah dari Rasulullah bahwa kita suruh baca takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Kita ajak semua kerabat kita, saudara kita. Kita ajak bertakbir. Mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya, kita akan melanjutkan kajian kita ya. Dari pembahasan yang lalu sampai mana ada yang masih ingat? Doa agar terhindar dari api neraka. Tidak begitu jelas suaranya? Doa-doa agar terhindar dari api neraka. Oke, alhamdulillah sudah sampai di situ. Kita masuk subpokok bahasan baru, yaitu peringatan dalam bentuk perbuatan. Jadi peringatan, Allah dan Rasulullah berikan peringatan terkait dengan perbuatan-perbuatan. Maksudnya harus hati-hati dengan perbuatan-perbuatan ini, karena perbuatan-perbuatan ini akan menjerumuskan seorang manusia, seorang hamba ke dalam neraka. Nah, ya kita masuk bab itu ya. Peringatan dalam bentuk perbuatan. Jadi gitu ya. Nah, dalam kitab ini dijelaskan bahwa peringatan pertama adalah perbuatan dalam bentuk terkait dengan emas. Terkait dengan apa? Emas ya. Yaitu kita tidak boleh menggunakan emas. Yang dilarang siapa? Emas. Seorang emas nggak boleh pakai emas. Nah, itu dia ya. Jadi kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW pernah melihat sebuah cincin emas melingkar di jari seorang emas, seorang rajulun, seorang laki-laki, yang itu kan. Kemudian Rasulullah mencopot
dan membuangnya, begitu ya. Gitu ya. Artinya ini Rasulullah itu sangat keras gitu ya. Nah, ini ada sebuah hadis. Hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Hadis ini sahih ya, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi perawinya siapa? Muslim ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gitu ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ra'yi ya. Mohon maaf, Ustaz ulang. Ra'ai khataman ya. Min zahab fi yadi rajulin gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah cincin emas pada seorang rajulin. Rajulin itu seorang laki ya. Ya. Fanaza'ahu fatara'ahu wa qala gitu ya. Gitu ya. Kemudian Rasulullah melepaskan apa? Cincin itu lalu melemparkannya. Fanaza'ahu ya, melepaskan, fatarahahu kemudian melempar. Ya. Wa qala kemudian dan Rasulullah bersabda. Bagaimana sabdanya Rasulullah? Ya'midu ahadukum ila jamratim minnar. Kenapa? Gitu ya Rasulullah bersabdanya. Kenapa seorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka? Gitu ya. Fayaj'aluha fi yadihi. Gitu. Kemudian memakaikan bara api itu di tangannya. Gitu. Itu sabdanya Rasulullah. Kenapa? Ya. Kenapa seseorang dari kalian sengaja mengambil bara api dari neraka, kemudian bara api itu diletakkan, ya, dilingkarkan di tangannya, gitu. Jadi gitu. Faqila li rajulin, ya, kemudian ba'dama dhahabin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ya. Kemudian ada seorang yang berkata kepada siapa? Ada seorang yang lain berkata kepada pemilik cincin itu. Ya. Khud gitu ya. Khud itu apa? Ambillah gitu ya. Khud khatamaka intafi bihi gitu ya. Ambillah cincinmu itu dan manfaatkanlah cincin tersebut gitu ya. Jadi gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian maka laki-laki yang tadi memiliki emas menjawab, la wallahi, tidak demi Allah, la akhuduhu abadan, aku tidak akan mengambilnya lamanya. Ya. Wa qattarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu telah membuangnya. Gitu. Jadi masih bisa diambil, maksudnya masih terjangkau untuk diambil ketika Nabi melemparnya. Tapi kemudian laki-laki itu ketika ada orang lain mengatakan ambillah cincin itu, kemudian laki-laki menjawab, la wallahi, tidak demi Allah aku tidak akan mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak gitu ya. Jadi hadis ini sebenarnya terkait dengan apa? Hadis ini terkait dengan salah satu perbuatan yang menghantarkan seorang terjerumus ya, masuk ke dalam siksa api neraka. Gitu ya. Dan Rasulullah memberikan peringatan yang keras
Bentuk peringatan kerasnya apa? Rasulullah itu kan hatinya lembut banget. Gitu kan? Kalau Rasulullah ngasih nasihat, bil lisan. Itu paling banyak bilisan karena kelembutannya Rasulullah. Tapi ini bagi laki-laki ini gimana? Rasulullah apa yang lakukan? Langsung Rasulullah mengambil cincin itu dan membuangnya. Berarti ini apa? Rasulullah itu memberikan peringatan yang keras. Ya. Bahwa sungguhnya perbuatan itu, yaitu seorang laki-laki yang menggunakan cincin itu, merupakan apa? Bentuk kedurhakaan kepada Allah. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka hari ini mungkin wallahu alam, apakah memang karena tidak tahu atau memang karena mereka itu menantang batasan-batasan Allah. Betapa banyak manusia zaman sekarang yang sengaja mengenakan cincin emas itu atau barang emas itu. Ya. Kalau bahasa Rasulullah hari ini sangat mengherankan. Betapa banyak orang-orang di zaman sekarang sengaja mengenakan dan memakan bara api neraka. Ya. Padahal Rasulullah telah memberikan peringatan yang keras seperti ini. Gitu. Nah, kemudian kita melihat bagaimana karakter seorang sahabat gitu. Karakter umatnya Rasulullah yang sami'na wa ata'na. Jadi ketika Rasulullah sudah mengambil dan membuangnya, dia tidak mau. Ketika ada orang suruh mengambil, maka si pemilik cincin bilang, tidak, demi Allah saya tidak mengambilnya. Karena Rasulullah sudah membuangnya. Gitu ya. Ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini ada terkait dengan hal ini, ada kisah yang lain ya. Gitu ya, bahwa ini ketika Rasulullah itu lagi perjalanan di Najran ya jadi Rasulullah berada di Bani Najran, kemudian ada seorang laki-laki menemui Rasulullah, sementara di jarinya tersemat cincin emas. Maka Rasulullah pun kemudian berpaling darinya seraya berkata, engkau datang kepadaku sementara di tanganmu ada bara api neraka. Jadi begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada kita bahwa tidak boleh seorang pria mengenakan cincin dari emas dan juga tidak boleh menggunakan kalung dari emas. Cincin dari emas tidak boleh, kalung dari emas tidak boleh. Begitu juga menggunakan baju yang berbahan emas. Maka seorang pria, seorang rajulun, seorang laki-laki wajib menjauhi emas seluruhnya. Emas dalam bentuk apapun tidak boleh. Bagaimana kalau menabung emas itu beda lagi. Ya. Kalau itu boleh. Bagaimana menggunakan emas untuk transaksi itu boleh. Ya, yang ini yang dilarang itu menggunakan untuk perhiasan. Perhiasan dirinya gitu ya. Jadi seorang pria wajib menjauhi emas secara keseluruhan ketika emas itu digunakan untuk menghias dirinya. Ya. Karena sesungguhnya kalau bicara berhias, sesungguhnya yang lebih layak berhias itu adalah seorang wanita. Ya, ketika dia berhias di depan suaminya. Jadi kayak gitu. Jadi begitu hadirin yang dimuliakan Allah, kita harus berhati-hati ya. Karena memang ini masuk kategori dosa apa tadi? Dosa besar ketika seorang laki-laki, seorang apa?
Laki-laki Laki-laki menggunakan apa? perhiasan emas. Perhiasan emas. Baik dalam bentuk apa? Dalam bentuk Ya, perhiasan. bentuk Ustaz, cincin, kalung maupun yang lainnya. Ustaz, Kemudian Assalamualaikum. misalnya di sini kejelasan adalah semua adalah bentuk apapun gitu. Tapi bagaimana kalau emas putih? Ya sama saja. Ya. Ustaz, mau tanya. Iya, Kapan? silakan. Iya, mau tanya Ustaz. Kalau dia dipakein batu gitu loh Ustaz. Kan ada yang bilang katanya kalau pakai emasnya aja nggak boleh. Tapi kalau ada batu, permatanya apa, batu apa katanya boleh Ustaz. Jadi tidak boleh ya. Tidak boleh Kalau ya Ustaz. dalam Iya, bahasa makasih. Nabi itu sebenarnya kaitannya dengan seperti emas putih. Jadi kan mungkin pernah dengar emas putih. Kalau emas putih itu kan sebenarnya kan emas putih itu dibuat perpaduan antara emas, kemudian dikasih logam putih atau batu putih. Ya. Tetapi masih dalam kandungan emas. Jadi yang tidak boleh itu ya mau dikasih apapun, dikasih hiasan apapun yang kalau di situ masih ada unsur emasnya, maka tidak Tidak diperbolehkan. dibolehkan. Jadi Ustaz paham Ustaz ya. Makasih Ustaz. Oke, baik. Ya, daripada dipakai seorang laki-laki, mending dikasih hadiah buat istrinya. Ya, kalau dia nggak mau, silahkan dipaketin ke Solo. Iya, nanti Ustaz Iya betul jual, Ustaz. Dijual. Ustaz jual nanti buat ini apa? Ustaz berikan hadiah buat apa? Anak-anak asuhnya Ustaz. Anak-anak yatim piatu dan duafa. Gitu. Dan itu kan. Nah, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini menjadi penting ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalau cincin perak gimana gitu ya. Kalau cincin perak gimana? Boleh nggak gitu ya. Ya. Nah, kalau cincin perak ya, yang nggak boleh apa? Mas. Mas. Ya. Contoh misalnya Mbak Erna kan emasnya luar biasa banyak itu. Ya Mbak Erna. Itu kayaknya beratnya bisa 60 kilo ya. Mas Karyo. Iya, Mas Landung. Pulang GH. Iya betul. Marfuat. Jenengan pun cemeret to, Pak Ustaz. Mas Aduh, kula iya. Laras memasin jenengan ini luar biasa. Ya, oke baik. Oke, nah berikutnya ada pertanyaan bagaimana kalau tadi perak, ya perak boleh nggak? Perak itu berarti warnanya apa? Putih. Ya, putih, krom, ya. Nah, Silver. para ulama ya bersepakat atau berijma ya cincin perak bagi seorang pria itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan ya. Nah, ini ada hadisnya ya. Jadi ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menulis ya. Jadi kataban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kitaban ya, gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menulis atau ingin menulis, gitu ya, ingin menulis kitaban. Au aroda an yaktuba, atau ingin menulis. Atau ada yang mengatakan padanya mereka telah membaca kitab kecuali dicap ya. Gitu. Kemudian Rasulullah mengambil cincin dari perak yang terukir nama Muhammad Rasulullah. Seakan-akan saya melihat putihnya tangan beliau. Ya. Artinya dalam hal ini itu ketika sahabat itu ya, ini kan hadis ini dari Anas bin Malik ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim soal saya. Jadi ada sahabat yang melihat Rasulullah pakai cincin dari bahan perak yang itu terukir namanya Muhammad Rasulullah.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Jadi seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sekali lagi ini menjadi penting untuk kita pahami bersama bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menggunakan emas. Nah, kalau di dalam kalau di dalam hadis yang lain, ya tidak hanya emas, ya, tapi juga apa? Perak. Seorang laki-laki tidak boleh menggunakan apa? Selain emas apa? Perak. Menggunakan sutra. Oh, sutra. Menggunakan sutra. Dan itu udah mutlak larangannya, tidak boleh. Ya, seorang laki-laki kata Nabi tidak boleh menggunakan emas, sekaligus tidak boleh menggunakan apa? Sutra. Ini ya. Ini menjadi penting untuk kita ini. Ya. Kalau perempuan pripun memakai sutra boleh. Kalau perempuan memakai emas boleh. Boleh banget Ustaz. Apalagi memiliki emas boleh. Kalau tadi memiliki mamas boleh Mbak Tuan? Boleh. Ya. Boleh. Iya. Boleh. Iya. Gitu ya. Ya, daripada mamas dimiliki oleh wanita yang enggak solehah, nah, mending kalian yang memiliki kanan jenengan solehah. Gitu dah. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari penjelasan ini sudah sangat jelas bahwa sesungguhnya Rasulullah memberikan aturan, berikan pemahaman kepada kita itu biar kita itu hati. Ya, kalau misalnya terkait dengan sutra tadi, Rasulullah kan bersabda ya. Di kitab ini sudah sangat jelas ya. Ya. Jadi ada hadis riwayat Abu Dzar dan juga An-Nasa'i ya. Nah, hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Di mana Ali berkata, saya melihat Rasulullah gitu ya. Ya. Saya melihat apa? Rasulullah. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Saya melihat Rasulullah ya. Akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi ya, gitu. Wa dhahaban, ada zahaban, ada emas ya. Faja'alahu fi shimalihi summa qala inna hadaini haramun ala dzukuri ummati ya. Jadi Ali radhiyallahu anhu itu berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra. Maka lalu Rasulullah menaruh sutra di sebelah kanannya. Kemudian Rasulullah mengambil emas atau zahab lalu ditaruh di sebelah kirinya. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, sungguhnya dua benda ini maksudnya sutra dan Emas. Sutra dan emas. Sutra dan apa? Emas. Sebenarnya dua benda ini adalah inna hadaini, dua benda ini haramun. Nah, itu haram ala bagi dzukuri ummati ya. Haram bagi para lelaki dari umatku. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi di situ harirun gitu ya. Jadi Rasulullah itu mengambil sutra ditaruh di sebelah mana? Yaminihi ya. Kanan. Kemudian ambil emas lalu ditaruh di sebelah kiri. Kemudian inna hadaini, sungguhnya keduanya ini ya, haramun ala dzukurin ya, ya. Gitu ya. Sampai sangat tegas ya ke dalam hadis Bukhari dan Muslim itu Rasulullah mengatakan la talbasul harir
Al-harir tadi apa? Sutra. Sutra. Ya, kalau kain sutra itu bahasa Arabnya harir. Ya, harir. Yang namanya al-hariri ya, berarti artinya sutra, kain sutra ya. Tapi ada laki-laki yang juga hariri, nah, gitu ya. Ya, la talbasul hariri. Ya. Jangan kalian gitu ya Rasulullah menggunakan hariri ya. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah gitu ya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menggunakan kain sutra. Karena orang memakai kain sutra di dunia, maka tidak akan memakainya di akhirat nanti atau di surga kelak. Dan itu ya. Begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi bahkan di hadis yang lain kalau seorang itu memakai sutra kata Nabi, maka kain sutra itu akan dipakaikannya kepadanya, tetapi kain sutra itu dirubah bahannya dari api neraka gitu ya. Bahkan ini harus kita paham ya. Man labisa sauba haririn. Nah, ada haririn. Fit dunya, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, albasahullah. Yaumal qiyamah sauba madhallatin minan nar au sauban minan nar. Barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, maka Allah akan memakaikannya padanya di hari kiamat pakaian kehinaan dari neraka dan pakaian dari api neraka. Jadi Allah akan memakai pakaian kehinaan dan pakaian yang berbahan dari api neraka. Nggih, pun niku ya. Itu perbuatan pertama, kita masuk perbuatan kedua. Ini pun jelas ya. Jelas Ustaz. Nggih. Bu Natawi pengen badhe menyampaikan satu Bu Natawi. Tidak Ustaz, sudah jelas. Sudah jelas, baik. Kita masuk ke peringatan terhadap perbuatan yang kedua. Nah, dalam kitab ini ada subjudul yang menarik, yaitu mantel yang dicuri. Apa? Judulnya apa? Mantel yang dicuri. Mantel yang dicuri. Ya, itu. Kadang Ustaz ingat kalau bicara mantel yang dicuri itu ingat selimut. Selimut yang di mana? Selimut yang di Garuda. Nah, itu ketawa itu kayaknya. Oke, kita lihat bagaimana penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, dalam kitab ini untuk menjelaskan mantel yang dicuri ini ada penjelasan tapi bentuknya cerita. Bentuknya kisah. Ingin mau mendengarkan apa Mbak? Ingin Ustaz. Dengar Ustaz. Ingin. Ya, baik. Ya. Nah, kisahnya ini terkait dengan budaknya Rasulullah. Ada 2 budak Rasulullah. Ya, 2 budak Rasulullah ini dua-duanya tugasnya adalah menuntun kuda atau kendaraan perangnya Rasulullah gitu ya. Nah, kira-kira kalau menuntun gitu dia kan gagah dia. Rasulullah naik kendaraannya, kemudian dia menuntun di depannya. Kira-kira gagah nggak gitu? Gagah. Pasti bangga kan? Ya, gitu ya. Tapi ternyata dua orang ini ya, kata Nabi, finnar. 2 orang ini kata Nabi masuk neraka. Padahal hampir semua yang di dekat Nabi, termasuk Anas bin Malik. Anas bin Malik kan khodimnya, pelayannya Rasulullah. Ya, itu masuk surga. Tapi ada 2 pelayannya Rasulullah, ya, yang tugasnya adalah menuntun kendaraannya Rasulullah. Kalau menuntun kendaraan Rasulullah kan menuntun kuda dan unta, gitu ya. Kalau sekarang apa? Kalau misalnya unta itu menjadi Ferrari, berarti dia itu drivernya, sopirnya. Nyopirin Nabi, Masya Allah, bangga pasti. Tapi kata Nabi, finnar, wa huwa finnar.
dia masuk neraka. Dia berada di neraka. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya? Mantel yang dicuri. Adik-adik TPA yang budiman, sekarang Ustadz mau membuat cerita. Dengerin adik-adik ya. Iya, Ustaz. Loh kok suaranya gede adik-adik? Merasa. Kak lu Ustaz beranjak dewasa. Iya ya, adik-adik yang dewasa ya. Al-Kisah ya, dalam kitab ini langsung Ustadz terjemahin boleh? Iya, Ustaz. Ya, nanti ya. Agak panjang kisahnya. Jadi Al-Kisah tentang dua orang budak berkulit hitam dan keduanya adalah pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka berdua kata Nabi masuk neraka. Kenapa mereka bisa masuk neraka? Karena mereka melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan itu terhitung kesalahan yang sederhana. Ya, bagaimana kisahnya? Kisah selengkapnya ada tertuang dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis ya Bukhari ya dikisahkan ya. Dan ini babnya ya. Jadi ini kitabnya kitab Sahih Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, tertuang ya dalam kitab apa tadi Sahih Al-Bukhari, babnya Al-Qalil min Ghulul. Ya, kelalaian yang sedikit. Judulnya ya, lalai sedikit. Itu bisa menghantarkan ke neraka. Terus kalau Al-Kibari ya, Al-Kabair bin Ghulul gimana? Kalau kelalaiannya besar pripun? Masuk surga. Neraka juga Ustaz. Masuk lambah masuk di dasarnya neraka. Oh gitu. Maksudnya lalai sedikit aja finnar, apalagi lalai yang Besar. Nah, Rasulullah menegaskan ya dalam ini ya. Jadi ada seorang. Jadi ini disebutkan hadis ini siapa dua orang itu, dua pelayan Nabi itu. Pertama namanya Kirkiroh, yang kedua namanya Mid'am. Nah, ayo, siapa yang pertama? Kirkiroh. Yang kedua? Mid'am. Mid'am. Ya, pakai kokolah. Ya, pertama Kirkiroh, yang kedua Mid'am. Ya. Ya. Pernah dengar nggak kisah ini? Belum Ustaz. Baik, karena belum pernah dengar kita akhiri saja kajian Ya Ustaz. kita. Nah, pengen denger ya? Ya semangat banget tuh dengerinnya, tahu-tahu mau berakhir. Iya. Ya, baik ya. Pertama namanya Kirkiroh, yang kedua Mid'am. Jadi disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwa ada seorang rajulin dan dia adalah khadimatur Rasul. Ya, ada seorang laki-laki dan dia itu adalah pelayannya Rasul, namanya Kirkiroh. Nah, Kirkiroh itu oleh Nabi ditugaskan untuk menjaga perbekalan. Untuk menjaga apa? Perbekalan Nabi selama Nabi melakukan perjalanan. Ya, perjalanan. Ya. Tapi ya, dalam perjalanan itu laki-laki itu atau Kirkiroh itu kemudian meninggal dunia. Kemudian apa? Meninggal dunia. Ya. Kemudian apa? Meninggal dunia. Ya. Nah, setelah itu Rasulullah bersabda, ya, huwa finnar. Ya. Dia itu berada di neraka, kata Nabi. Nah, maka orang-orang atau para sahabat-sahabat yang lain kemudian pergi untuk menengok, melihat keadaan siapa? Kirkiroh. Ketika melihat keadaan Kirkiroh, ternyata ya para sahabat yang lain mendapati
Ya, ada selimut yang dicurinya yang berada di tas di dekat tubuhnya. Gitu ya. Jadi Kirkiroh ini mencuri selimut yang masuk perbekalannya Rasulullah. Gitu ya. Jadi Kirkiroh ini budak berkulit hitam yang biasa menuntun kendaraannya Rasulullah di medan perang. Gitu ya. Gitu ya. Lalu Rasulullah itu mendapatkan hadiah dari seorang penguasa Yamamah namanya Hauzah ibnu Ali al-Hanafi. Ya. Nah, ketika kemudian mendapatkan hadiah itu, setelah itu Kirkiroh ini dimerdekakan Rasulullah. Jadi tidak jadi budak, tapi masih menjadi pelayannya Rasulullah. Tapi statusnya bukan budak lagi. Budak. Gitu ya. Nah, cuma karena dia itu apa? Kata Nabi dia itu masuk neraka karena mencuri selimut. Nah, kembali kepada Garuda. Nyen berapa kali tuh bolak-balik naik Garuda. Dan di Garuda itu Ustadz dengar sih kabar ya. Ada sebagian teman-teman dari Indonesia itu yang selimutnya dilipat dimasukkan ke tasnya, tas kabinnya itu. Ya, wallah alam Ustadz tidak tahu nih kebenaran kisahnya gitu. Ceritanya gitu ya. Tapi kadang ada gitu ya. Nah, jadi kan pernah nggak dengar cerita itu? Dengar Ustaz. Dengar ya. Nah, kira-kira status remote itu gimana? Mencuri. Kalau di Garda itu selimut itu adalah fasilitas yang harus dikembalikan atau fasilitas yang diberi, seperti misalnya apa, kita diberi apa? Diberi alat untuk menutup telinga dan untuk menutup mata ketika tidur misalnya. Kalau itu kan dibawa pulang atau boleh taruh situ, gitu ya. Oh. Nah, kalau selimut gimana di Garuda itu ketentuannya? Tidak boleh dibawa pulang, Ustaz. Tidak boleh. Nah, tapi adakah yang mengambil, yang menyimpannya di tasnya ketika turun? Tidak saya, Ustaz. Iya. Ya, wallah alam kebenaran, cuma Ustadz pernah dengar cerita ada sebagian yang mengambil. Kan itu tah? Iya. Nyimpannya ya. Ya kalau dia naik 10 kali Garuda kan 10 selimut. Iya. Itu ya. 1 selimut. Ini kan sederhana. Ya seperti di Garuda kan sederhana toh? Iya. Kata Nabi, kesalahan yang sederhana. Tetapi wahwa finnar. Dia di neraka. Gitu ya. Gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, maksudnya apa? Kan ini judulnya kan peringatan terhadap perbuatan. Jangan sampai perbuatan ini dilakukan oleh kita dan kemudian akan menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi gitu. Jadi gitu ya. Itu sebenarnya ini contoh sekaligus apa? Analogi. Nah, contoh terhadap perumpamaan. Nah, ini. Cuma di sini yang dikasih contoh selimut. Yang pada kesimpulannya kita itu tidak boleh mengambil apapun yang bukan menjadi hak kita. Karena akan menghantarkan ke neraka. Sesuatu yang sangat sederhana, cuma ngambil selimut, kata Nabi, ini aja neraka. Apalagi ini. Maka kalau ngambil sedikitnya itu neraka, mending ngambil banyak. Sama-sama neraka. Itu prinsip orang-orang kafir dan orang-orang apa? Orang-orang apa? Fasik. Orang fasik. Dan itu terjadi loh di Indonesia. Banyak Ustaz. Nah, yang ngambilnya kan ya sedikit tanggung masuk neraka kan, mending banyak. Kalian. Masya Allah. Daripada korupsi dikit-dikit ya Ustaz, sekalian korupsi yang besar. Iya, masuk neraka kok sekalian. Waduh, Insya Allah.
Luar biasa ya, luar biasa kondisi ini. Baik, kita akan lanjutkan ulasannya nanti lagi. Sekarang kita masuk Mid'am. Ya, ada seorang yang bernama Mid'am. Ya, Mid'am ini dulu dihadiahkan kepada Nabi hadiah dari Rifa'ah ibnu Zaid. Ya. Nah, ini terjadi ketika pada tahun penaklukan Khaybar. Pada penaklukan Khaybar itu penaklukan apa? Yahudi Khaybar. Jadi suku Yahudi di Khaybar. Sampai ada kalimat ya Khaybar ya Yahud gitu ya. Itu ya. Pernah nggak dengar itu? Khaybar ya. Pernah dengar ya? Belum Ustadz, ya Allah saya baru dengar di sini. Jadi Ustadz. kan Terima kasih banyak. ceritanya kan ada kisahnya ya. Nabi ya Nabi itu melakukan penyerangan kepada Yahudi karena Yahudi itu melakukan pelanggaran dan penyelewengan di sebuah daerah namanya Khaybar. Kan itu kan. Nah, maka kemudian kemudian Nabi atas izin dan perintah Allah menyerang kota besar itu. Ya. Jadi Khaybar itu sebuah kota besar, gitu ya, di mana kota besar ini memiliki banyak benteng dan ladang, gitu ya. Jadi Khaybar itu ya sebuah kota ya yang di mana kota itu kota besar yang bentengnya banyak, kan itu kan, ya, gitu ya. Nah, hadirin, di mana Khaybar itu letaknya 100 mil. 100 mil. Berarti hampir 150 kilo sebelah utara Madinah ke arah negeri Syam. Nah, gitu ya. Nah, dari Khaybar inilah pernah terjadi peperangan antara umat Islam dan Yahudi. Kemudian Yahudi kalah telak, gitu ya. Sehingga mereka takut, kemudian takut mereka ya. Takut, kemudian mereka sembunyi, gitu ya. Di mana pada saat perang Khaybar itu Rasulullah berangkat bersama 1.400 tentara yang berjalan kaki dan menunggang kuda. Ya. Dan pada saat perang Khaybar inilah sahabat Abu Bakar yang megang Megang bendera tauhid berwarna hitam, liwa ya. Dan pada saat itu dia menaklukkan, mampu kaum muslimin atas izin Allah mampu menaklukkan Khaybar. Maka kan ada kalimat yang buat semangat. Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Kan itu ya. Gitu. Dan kalimat ini kan Khaybar ya Yahud, Khaybar wahai Yahudi, kan itu kan. Ya, Jaish Muhammad saufa ya'ud gitu ya. Ya. Sungguh tentara Muhammad akan kembali gitu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan meluluhlantakkan Yahudi yang di Khaybar itu, bahkan kemudian mereka akan sembunyi. Sampai mereka sembunyi di pohon Yahudi, namanya pohon Gharqad. Iya. Kemudian pohon itu berkata, ini loh Yahudi ada di belakangku, gitu ya. Nah, pada saat perang Khaybar itu ya, ketika pasukan Rasulullah tiba di Wadil Qura, gitu ya. Mid'am yang tadi bertugas menuntun kuda perangnya Rasulullah, ya. Tiba-tiba ada anak panah yang meluncur dan tidak diketahui dari mana asal anak panah itu, dan anak panah itu langsung mengenai Mid'am yang sedang menuntun untanya Rasulullah. Hingga Mid'am itu
tewas atau meninggal Iya. meninggal dunia. Gitu ya. Hingga meninggal apa? Iya. Meninggal. Nah, kemudian ya, ketika si Mit'am meninggal dunia, maka orang-orang yang ada di situ semuanya mengira, oh ini Mit'am itu ya pasti masuk surga. Kemudian banyak yang berdoa, mudah-mudahan Mit'am ini masuk surga. Gitu. Ketika mendengar itu Rasulullah kemudian bersabda, la, kalla, Rasulullah gitu, tidak, sekali-kali tidak. Gitu. Demi zat yang jiwaku berada dalam tangannya, mantel yang telah dia ambil pada perang Khaybar itu termasuk ghanimah yang belum dibagi dan itu akan menyalakan api pada dirinya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi ternyata Mit'am ini mengambil apa? Mantel yang masuk kategori ghanimah, harta rampasan perang. Dia itu mengambil dan menyembunyikannya. Dan itu diketahui oleh Rasulullah. Nah, gitu. Maka Mit'am kata Nabi dia itu masuk neraka. Gitu. Inilah kisah tragis Kirkirah dan Mit'am. Yang seharusnya pelayan Rasulullah yang seharusnya masuk surga. Tapi melakukan perbuatan yang sederhana. Ya, Kirkirah mencuri selimut. Kemudian Mit'am mencuri mantel. Ya, maka gitu ya. Lalu keduanya kemudian apa? Masuk neraka. Nah, hal ini Rasulullah memberikan peringatan gitu ya. Bahwa tidak ada yang kecil dalam perbuatan dosa. Dan tidak ada bedanya antara mencuri harta ghanimah yang sedikit atau mencuri harta ghanimah yang banyak. Tidak ada bedanya. Yang sedikit masuk al-kabair, dosa besar. Yang banyak juga termasuk dosa besar. Gitu ya. Nah, Ustaz ulang ya. Jadi dalam hal ini ya, kisah tentang Kirkirah dan Mit'am yang kita bisa ambil pelajarannya adalah ya bahwa tidak ada yang kecil dalam perbuatan dosa. Dan tidak ada bedanya antara mencuri harta yang sedikit atau mencuri harta yang banyak. Nah, kedua-duanya termasuk dosa besar. Ya Allah. Iya, gitu ya. Dan kedua-duanya bisa menghantarkan seseorang finnar, masuk ke dalam neraka. Nah, itu dia. Ya. Nah, sekarang untuk lebih mempertegas lagi adalah yuk dibaca surat Al-Imran, surat ketiga ayat 161. Monggo. Monggo semuanya dibuka Al-Imran 161. Jadi yang sudah ketemu di waos, yang lainnya menyimak. Oke, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة
Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma bil Quran. Jadi di sini ini tentang apa? Tentang khianat terhadap harta. Nabi Allah merintahkan kepada kita. Jadi Allah dan Rasulullah, ya, Allah dan Nabi Muhammad SAW merintahkan kepada kita, kita tidak boleh khianat terhadap urusan harta. Boleh khianat. Ini penting sekali. Kenapa? Barang siapa berkhianat, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Dan kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan. Ya, dengan apa? Pembalasan yang setimpal. Gitu ya. Ya, makanya kita harus hati-hati gitu ya. Maka Anas bin Malik itu pernah berkata ya, bahwa seorang mukmin itu, orang yang beriman itu memiliki 5 aid, 5 hari raya. Salah satu hari raya seorang mukmin itu ketika ada sehari semalam atau fiyaum dalam sehari dan semalam, ya, fin nahar wa fil lail, di siang dan di malamnya, maka dalam sehari semalam dia tidak melakukan dosa dan kemaksiatan satu pun, termasuk tidak melakukan khianat terhadap urusan harta, maka dia mendapatkan hari rayanya. Kira-kira gimana? Dalam sehari semalam tidak melakukan dosa dan kemaksiatan satu pun. Kira-kira bisa napa mboten? Nah, panjenengan bisa napa mboten? Dari bangun tidur sampai tidur lagi nggak melakukan dosa dan kemaksiatan satu pun. Bisa tidak? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah, luar biasa. Sering Ustaz, soalnya kadang sadar nih Ustaz. Kadang sadar melakukan maksiat dan dosa, gitu ya. Tapi berusaha untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dari yang belum tahu sampai tahu, Ustaz. Iya. Jadi yang namanya dzambin, ya, dzambin, dosa, kemudian jamaknya dzunuban, gitu ya. Itu kan Allah pernah berfirman dalam surat 7 Al-A'raf 201, masih ingat nggak? Alladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tazakkaru, gitu ya. Masih ingat kan ya? Dan orang-orang bertakwa, orang takut kepada Allah itu ketika ada bisikan tipu daya dari setan untuk melakukan pelanggaran, berbuat dosa, tazakkaru. Kemudian dia ingat kepada Allah. Dan saat itulah kemudian dia ingat akan apa? Akan dosa-dosanya. Jadi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya mungkin bagi kita, ya yang harus kita lakukan adalah kita berusaha gitu ya. Ustaz. Nah, di antara fitnah akhir zaman itu ya, hampir semua kondisi, semua keadaan itu bisa berpotensi seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah, baik sendiri maupun ketika bersama orang lain, baik di rumah maupun di pasar, baik di kamar maupun waktu di jalan, baik duduk maupun pada saat berdiri, saat tidur maupun saat melakukan
melakukan aktivitas yang lain itu berpotensi melakukan dosa dan kemaksiatan. Mulai dosa mata, dosa telinga, apalagi dosa lisan. Kalau sekarang bahkan bisa juga dosa tangan. Misalnya dengan ketika chat, kemudian dia mengetik ya perkara yang melanggar batasan-batasan Allah. Jadi kayak gitu. Dosa Jadi semua kayak gitu. Ustaz. Maka kita harus berhati-hati gitu ya. Karena perbuatan-perbuatan tadi masuk kategori apa? Kalau dia pelanggaran itu bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Ya, kita harus hati-hati ya. Maka untuk menebus itu semua ya kita berarti harus banyak berzikir, banyak bertaubat kepada Allah. Maka dalam kitab Thaharatul Qulub itu Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Daud gitu ya. Terkait dengan Allah itu maha tahu kita itu banyak kelemahannya gitu ya. Ya. Allah maha tahu kita banyak apa? Kelemahannya. Sehingga Allah itu mewahyukan kepada Nabi Daud, hai Daud, sungguhnya aku, kata Allah, lebih menyukai rintihan hambaku yang bertaubat daripada teriakan ahli ibadah. Gitu ya. Aduh, dosa semua. Jadi Allah, misalnya ada orang yang melanggar, kemudian dia kembali kepada Allah dengan bertaubat, dia merintih, ya Allah, hamba khilaf ya Allah. Itu lebih disukai ya Allah daripada teriakan ahli ibadah. Jadi gitu ya. Maka ayo kita berhati-hati menjaga diri kita dan kemudian kembali kepada Allah, mensucikan diri kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian untuk kajian kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang ya. Untuk Jumat yang akan datang masih kajian apa buatan? Karena pada saat tasyrik itu kajian Sabtu, Ustaz. Sabtu. Apa? Kita Sabtu, Ustaz. Iya, maksud Ustaz Sabtu. Sabtu hari tasyrik. Tetap kajian ya. Kajian Ustaz. Sayang dilewatkan. Oke, siap. Baik. Insyaallah nanti kita tetap kajian, kita akhiri untuk hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz keluarga diberi kesehatan.